anak-anak, gimana kabarnya kalian semua? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga kebersihan. Selalu ingat dan menjalankan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, agar kita selalu sehat dan tidak mudah terkena atau terjangkit penyakit dan virus. Walaupun pembelajaran kita masih daring, Bapak harap anak-anak terus semangat dalam belajar. Gunakan waktu luang anak-anak itu untuk banyak membaca buku dan membaca pelajaran, agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan anak-anak semua. Baik anak-anak, mari sebelum kita masuk materi, kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anak. Kemudian anak-anak jangan lupa mengisi absen di WA group ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini, yakni mata pelajaran akidah akhlak, kita akan membahas materi tentang membiasakan akhlak terpuji, yakni husnuzon dan tawadu. Pada pertemuan kali ini, kaji kita adalah untuk mengetahui pengertian serta dalil, contoh dampak positif, kemudian mendemonstrasikan atau membiasakan berhusnuzon dan bertawadu. Yang pertama yakni adalah husnuzon. Salah satu akhlak terpuji sesama manusia yakni adalah husnuzon. Pengertian husnuzon secara bahasa yakni dari bahasa Arab, husn artinya baik dan zon artinya prasangka atau dugaan. Atau secara istilah, husnuzon yakni adanya pemikiran yang positif terhadap sesama manusia lain, yakni bahwa setiap manusia itu memiliki kebaikan yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Baik, kemudian dalil berhusnuzon yakni terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 237, yakni tentang menegaskan bahwa setiap manusia itu tidak boleh melupakan keutamaan atau kebaikan orang lain. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tansawul fadla bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang engkau kerjakan. Kemudian adalah contoh-contoh berhusnuzon. Yang pertama adalah ta'aruf. Ya, dengan ta'aruf kita saling mengenal untuk membentuk persaudaraan satu sama lain dengan tidak berlaku diskriminatif. Karena Allah menciptakan manusia itu untuk saling mengenal satu sama lain, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya yang mana Allah itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dan berbangsa-bangsa serta bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk kita saling mengenal satu sama lain. Kemudian contoh yang kedua adalah mau memberikan masukan dan saran. Dan dalam memberikan masukan dan saran, kita juga harus dengan kata-kata yang lemah lembut agar mereka mudah menerimanya. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Toha ayat 44,
faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Yang artinya, maka katakanlah kepada mereka dengan lemah lembut, mudah-mudahan mereka ingat dan takut. Kemudian contoh yang ketiga yakni menerima dengan lapang dada masukan atau saran dari orang lain. Ini menganggap kritikan, masukan atau saran dari orang lain itu untuk membangun dan meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Kemudian kita akan mengetahui tentang hikmah berhusnuzon. Yang pertama adalah menenteramkan hati. Ya, dengan berbaik sangka maka kita dapat menerima apa yang sedang terjadi dan dapat menggali isi baiknya. Maka dari itu kita dapat tentram hatinya dan tidak mudah gelisah. Dan hikmah yang kedua yakni adalah memberikan kemudahan untuk berkomunikasi. Nah, dalam kita berhusnuzon, kalau kita berprasangka baik, maka akan terwujud sikap terbuka. Maka dengan terbuka ini kita dapat saling berkomunikasi dengan baik dan terjauhi dari fitnah-fitnah atau gosip-gosip seperti itu. Kemudian hikmah yang ketiga, yakni bagi seseorang dengan husnuzon itu akan mendapatkan banyak hal tentang kebaikan dari orang lain. Kemudian yakni tentang membiasakan diri berperilaku husnuzon. Ya, berperilaku husnuzon itu kita dapat mencerminkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yakni tidak mudah menerima sesuatu berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Kemudian berusaha untuk sering bertemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat, dan dengan sering bertemu dapat mengantisipasi munculnya gosip yang sering merusak hubungan persaudaraan. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang tawadu. Pengertian tawadu yakni tawadu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, tawadu berarti rendah hati. Dan yang dimaksud tawadu di sini adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan tidak tinggi hati, dan tidak mudah tersinggung. Dan dalil bertawadu yakni terdapat pada surat Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Allah yang penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan kerendahan hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, maka mereka mengatakan kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, kemudian contoh bertawadu, yakni yang pertama menghormati orang yang lebih tua dan lebih pandai darinya. Kemudian menyayangi orang yang lebih muda dan lebih rendah kedudukannya, serta menghargai pembicaraan dan pendapat orang lain. Kemudian bersedia mengalah demi kepentingan umum dan santun dalam berbicara kepada orang lain. Kemudian tidak suka disanjung orang lain atas keberhasilan yang ia capai. Kemudian hikmah bertawadu yang pertama yakni akan dihormati oleh orang lain. Seperti naluri manusia ingin dihormati dan menghormati. Kemudian dapat mempererat persaudaraan dirinya dengan orang lain. Kemudian yakni mengangkat derajat dirinya sendiri di hadapan Allah dan di hadapan manusia lain. Kemudian yakni membiasakan diri dalam berperilaku tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yakni menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Kemudian berusaha untuk mengendalikan diri
agar tidak menampakkan kelebihan yang dimiliki. Dan yang terakhir, yakni melatih diri untuk menghargai kemampuan orang lain dan tidak mudah meremehkan orang lain. Baik anak-anak, materi pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Dan mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan bisa chat di WA group ya. Ya baik anak-anak, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, di akhir pertemuan ini Bapak akan memberi kalian tugas, yakni adalah silakan anak-anak menghafal dalil tentang membiasakan akhlak terpuji, yakni husnuzon dan tawadu. Pertemuan minggu depan anak-anak sudah hafal semua dan disetorkan kepada Bapak. Baik, seperti itu ya. Bapak selalu menasihati anak-anak, mengingatkan anak-anak kembali untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, dan menjaga kebersihan. Ingat selalu jaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar kita tidak mudah terjangkit penyakit dan virus. Baik anak-anak, Bapak cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.